Halo guys, balik lagi hari ini di channel Mr. Trade-in. Kita kembali update market untuk ISG Daily di tanggal 26 Mei, teman-teman, di hari Jumat ya, akhir pekan ini. Kita coba langsung cek untuk indeks kita terpantau hari ini kembali koreksi, melemah 0,26% di level 6.687. Kalau saya bilang hari ini market kita cukup ketolong ya, teman-teman, dengan banking nih, yang hari ini cukup hijau. Namun sebenarnya secara nyatanya tuh market kita cukup lumayan babak belur, teman-teman. Hari ini kalau misalkan saya kasih lihat di sini yang emiten yang menguat hanya 219, teman-teman. Sedangkan yang merah nih 358. Jadi sebenarnya secara emiten yang cukup melemah banyak, teman-teman, lebih banyak. Tapi hari ini indeksnya turun tipis 0,26%, ditopang dengan banking kita. Oke, hari ini kita coba cek banking ya. Bank BCA 1,11% menguat di 9.150. Lalu Bank Mandiri hari ini minus 0,97% di 5.125. Lalu Bank BNI di 8.940 minus 0,56%. Dan Bank BRI yang juga menopang ISG dengan closingan 5.600 menguat 2,28%. Dan juga hari ini terlihat Gotoh, teman-teman, closingan ARB ya, minus 6,31%. Sedangkan untuk Gia hari ini juga akhirnya lepas dari arahnya, teman-teman, dan hari ini koreksi 4,41% ya. Kemudian untuk sektoral kita lihat hari ini mayoritas ditutup merah, teman-teman, dengan sektor teknologi nih yang cukup tertekan ya, teman-teman, dengan emiten Gotoh yang ditutup ARB. Sedangkan yang masih cukup melemah dari sektor energi nih, kita lihat udah seminggu ini kurang lebih sektor energi cukup tertekan, teman-teman. Sedangkan yang dipantau hijau dari sektor basic material, cyclical dan juga non-cyclical ya, atau konsumen primer. Tapi hari ini kalau saya bilang marketnya cenderung merah, teman-teman. Tapi nggak dalam karena ditopang dengan Bank BCA tadi ya, yang saya sempat jelaskan tadi, teman-teman. Sedangkan untuk rupiah kita pantau sementara sedikit melemah, teman-teman, di 14.989 ya. Ini mendekati udah kembali ke 15 ribuan karena dipantau dengan indeks dolar yang terpantau kembali menguat, teman-teman. Jadi untuk rupiah kembali tertekan sedikit. Next, kita langsung masuk untuk pembahasan teknikal. Hari ini kita akan coba lihat secara time frame weekly, teman-teman. Secara weekly di sini teman-teman bisa lihat ya, so far sebenarnya pergerakan indeks kita masih dalam fase di sini konsolidasi, teman-teman ya. Di range harga yang cukup lebar, range level ya, di 7.380 sampai dengan kurang lebih di 6.500, teman-teman. Jadi so far sebenarnya untuk indeks kita masih bergerak dalam fase konsolidasi secara weekly. Lalu untuk candle penutupan minggu ini kita coba pantau. Untuk minggu ini sebenarnya candle juga kurang cukup bagus, teman-teman. Ini terlihat ada tekanan juga yang masuk ya di minggu ini, walaupun sebenarnya sempat rebound ke sekitar 6.770-an, namun akhirnya secara closingan maksudnya kembali tertekan dan akhirnya closingan dengan merah, teman-teman. Untuk potensi minggu depan menurut saya mungkin market kita akan kembali menguji nih ke support di 6.660-an. Kalau misalkan dijebol, maka nextnya bisa menguji ke 6.580, teman-teman, sebagai support terakhir ya untuk ISG ini. Kita perlu pantau kalau misalkan dijebol support yang terakhirnya, maka secara outlook bisa jadi kurang bagus, teman-teman. Oke, itu dari weekly. Sekarang kita coba lihat secara time frame daily. Secara daily kita lihat hari ini juga kembali tertekan setelah kemarin saya bahas ya, setelah kurang lebih 3 hari nih terpentok dari resistnya, dan hari ini terpantau kembali melemah.
Untuk potensinya masih sama, akan menguji ke support di 6660-an teman-teman. Kalau misalkan dijebol, maka nextnya seperti yang tadi di weekly bisa menguji ke 6580-an. Tapi kalau misalkan berhasil bertahan minimal di atas support, maka nextnya mungkin bisa kembali rebound dulu teman-teman. Jadi begitu so far ya untuk indeks kita. Marketnya memang belum cukup bagus, terlihat dengan emiten-emiten banyak juga yang berukuran teman-teman. Jadi buat kalian perlu waspada juga karena marketnya belum terlalu jelas nih arahnya teman-teman. Oke, next, hari ini hari Jumat, maka saya akan update untuk pantauan saham beberapa yang tentunya kita akan update setiap hari Jumat teman-teman di akhir pekan ya. Yang pertama kita langsung coba lihat untuk CBPE, masih sama dengan emiten properti. Citra Buana Prasida di sini emiten properti, yaitu emiten maksudnya properti dari developer Pascal Hypersquare teman-teman di Bandung ya. Di sini untuk CBPE pergerakannya belum terlalu signifikan, masih sama teman-teman di sini dengan support masih di 145 ya, 1 sampai dengan 147. Jadi untuk entry-nya buat teman-teman yang masih mau coba masih bisa. Saya rasa di sini cukup bertahan di support 145 teman-teman. Dengan broker summary saya lihat juga masih cukup oke. Masih ada akumulasi ya dari satu broker teman-teman. Untuk CBPE ini sebenarnya seperti yang saya bilang sebelumnya, bisa teman-teman jadikan untuk scalping pendek teman-teman. Karena kadang-kadang emiten ini suka didorong ke atas nih. Misalkan di hari Selasa kemarin dia sempat menyentuh ke 150. Jadi teman-teman yang beli di bawah nih, misalkan 146 atau 145, bisa jual misalkan dia di 149 sampai dengan 150. Jadi jatuhnya untuk scalping pendek teman-teman. Tapi untuk swing saya rasa masih cukup oke, bisa menuju ke 152 sampai dengan 158 ya untuk resist terdekatnya. Jadi so far untuk CBPE masih on progress teman-teman. Ini harap sabar karena kurang cukup lama ya. Saya pribadi pun masih ada pegang untuk emiten ini karena melihat prospeknya yang saya rasa masih cukup oke nih ke depan. Oke, next yang kedua untuk emiten pantauan kita seperti minggu lalu. Ini ada IPCC teman-teman. Untuk IPCC terakhir saya minggu lalu kan ada mention ya. Kemudian minggu ini jalan. Itu terakhir saya update sewaktu candle-nya di sini teman-teman. Di hari Jumat ya di sini ya. Jumat tanggal 19 Mei minggu lalu itu masih di sekitaran 690. Nah, saya bilang coba antri misalkan ada yang mau spekulasi di 685 sampai dengan 690 ya. Harusnya tuh hari Senin masih dapat teman-teman. Dan hari Selasanya dia langsung diangkat naik teman-teman, bahkan sampai menyentuh ke 785 ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada pantau nih, ada ikut juga, ada beli di emiten ini IPCC untuk short trade, harusnya teman-teman udah profit. Mungkin dapat ya 10% teman-teman, jadi selamat buat ada teman-teman yang ikut juga. Karena ini jatuhnya untuk short trade aja, jadi saya udah close juga teman-teman. Tapi ini saya rasa masih ada peluang nih buat bisa lagi teman-teman untuk scalping pendek ya. Di sini ada support di sekitaran 725 teman-teman. Jadi buat kalian mungkin yang masih mau coba untuk scalping di emiten ini, saya rasa masih bisa untuk scalping pendek. Mungkin dibatasin aja, misalkan dia kembali ke bawah 710 teman-teman. Ini ada support di sekitaran 720 sampai dengan 725. Jadi coba antri di area tersebut. Untuk resistnya mungkin bisa kembali ke 780 teman-teman ya. Tapi karena ini mungkin untuk scalping aja 1-3% udah cukup oke teman-teman untuk risk rewardnya ya. Jadi buat kalian yang masih mau coba, masih bisa dipantau nih untuk IPCC, karena so far secara progres masih on trendnya
bullish teman-teman, jadi harusnya masih bisa lanjut penguatan. Apalagi untuk emiten ini saya lihat mungkin akan mau bagi dividen teman-teman ke depan, jadi masih ada chance untuk momentum penguatannya bisa kembali terjadi. Oke, itu yang kedua teman-teman untuk EPCC. So far masih oke, buat kalian yang mau coba masih bisa dipantau ya. Dan yang terakhir untuk GPRA. Terakhir di sini saya ada buatkan untuk trading plan-nya GPRA teman-teman, emiten properti. Terakhir itu kan saya ada mention juga di area support teman-teman. Terakhir di hari Jumat. Tapi kemudian di hari Senin dia langsung jalan teman-teman. Jadi saya pribadi pun nggak ada takut ya di area hijau ini. Dia langsung jalan menuju ke TP2 nih di 115 teman-teman. Jadi saya pribadi pun nggak ada entry di emiten ini karena nggak dapat teman-teman. Tapi buat teman-teman yang masih mau coba, karena di sini saya lihat dia cukup maintain ya penguatannya. Mungkin untuk nextnya kita naikin. Di sini ada support di 109 teman-teman. Jadi mungkin saya akan ubah untuk trading plan-nya ya. Untuk short trade aja, entry-nya akan saya naikin di 110 teman-teman sampai dengan 112 ya teman-teman untuk entry-nya. Untuk stop loss-nya kalau misalkan dia closing di bawah 109. Untuk TP-nya karena di short trade teman-teman, maka mungkin bisa 1-3% aja ya. Jadi suka-suka teman-teman untuk TP-nya. Oke. Jadi kurang lebih untuk GPRA begitu teman-teman. Karena kemarin kan kita antri di area hijau, kelihatannya nggak dapet nih. Karena langsung jalan hari Seninnya. Jadi kita mungkin akan lebih pendek lagi. Kita coba batasin 110 sampai dengan 112 nih teman-teman area entry. Untuk closingannya kalau misalkan dia di bawah 109 bisa di stop loss dulu ya. Untuk TP-nya mungkin bisa 1-3%. Tapi secara peluang, secara momentum harusnya untuk emiten properti masih cukup oke. Untuk resistnya sementara masih di 125 teman-teman. Jadi mungkin akan bisa menguji ke sana. Buat teman-teman yang masih mau coba, masih bisa dipantau untuk GPRA. Oke, so far seperti itu teman-teman untuk update 3 pantauan kita ya. Mungkin untuk minggu ini saya nggak akan tambahkan lagi yang baru untuk emitennya, karena melihat tadi juga seperti yang saya bahas tadi di update market ya, untuk indeks kita masih belum terlalu jelas arahnya, jadi saya nggak akan terlalu agresif dulu teman-teman untuk tradingnya. Tapi mungkin saya akan kasihnya dalam bentuk sektoral teman-teman ya. Di sini saya melihat ada potensi yang menarik dari sektor energi, yang dimana secara penurunan udah cukup masif ya. Kemudian secara RSI-nya juga udah memasuki area oversold nih. Teman-teman perhatiin, ini udah memasuki area oversold. Jadi mungkin untuk sektor energi saya rasa feeling saya nih teman-teman ya, mungkin dalam 1-2 minggu ke depan bisa terjadi untuk technical rebound atau rebound pendek ya dari emiten-emiten sektor energi, khususnya emiten-emiten batu bara nih atau coal ya. Jadi buat kalian yang mau coba memanfaatkan momentum tersebut, bisa dipantau untuk emiten-emiten dari sektor energi khususnya batu bara. Tapi sekali lagi disclaimer on teman-teman ya, bukan berarti kalau misalkan RSI-nya memasuki oversold itu berarti akan langsung rebound. Tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi perlu dipantau juga untuk bagaimana emiten-emiten tersebut pergerakannya teman-teman. Kalau misalkan memang momentumnya udah cukup melemah penurunannya, mungkin bisa terjadi untuk rebound pendek. Jadi itu teman-teman untuk sekilas ya pantauan sama juga watchlist ini dari sektor energi yang saya rasa
1-2 minggu ke depan bisa terjadi untuk potensi terjadi technical rebound. Dan juga berakhir untuk pembahasan kita di SQ Daily untuk hari Jumat, teman-teman, di tanggal 26 Mei 2023 ya. Dan thank you semuanya buat teman-teman yang udah setia nonton video sampai akhir. Jangan lupa juga untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan support terus channel ini teman-teman dengan cara subscribe, like, serta share kepada teman-teman kalian. Dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Happy weekend dan salam trading.